optimistis menjadi negara pemasok 10% kebutuhan nikel dunia. Target itu akan tercapai pada tahun 2020 industri pengolahan dan pemurnian nikel. Antara lain di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. PT Indonesia memang ingin melakukan hilirisasi dengan menyetop ekspor biji nikel. Aturan ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM. Langkah Indonesia ini ditentang oleh Uni Eropa. Sebab Uni Eropa yang selama ini Welcome to the debate. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Sejak tahun 2020, Indonesia kan mempertaruhkan masa depan ekonominya pada satu logam krusial, ya, nikel. Kita mengambil langkah radikal waktu itu dengan melarang ekspor biji nikel mentah. Langkah yang sangat berani sebenarnya. Betul, sangat berani. Kita mengundang ratusan triliun rupiah investasi asing dan bermimpi menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik atau EV terbesar di dunia. Nah, hari ini di tahun 2026 ini dengan berdirinya pabrik baterai raksasa senilai 96 triliun rupiah di Karawang, kita menghadapi pertanyaan yang sangat mendesak. Sebuah realita cek bisa dibilang. Tepat sekali. Pertanyaannya adalah, apakah strategi hilirisasi yang kita jalankan bertahun-tahun ini benar-benar sukses menjadikan kita raja baterai dunia? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita malah sedang menggali lubang ketergantungan absolut pada industri Tiongkok? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Terutama karena ketika kita sibuk membangun infrastruktur nikel tersebut, dunia otomotif global sedang mengalami, pergeseran tektonik. Bagaimana jika ekosistem raksasa yang kita bangun sejak 2020 ini ternyata didesain untuk memproduksi material yang perlahan mulai ditinggalkan oleh pasar? Nah, disitulah letak perdebatan kita hari ini. Saya mengambil posisi bahwa peta jalan dari 2020 hingga pencapaian kita di 2026 ini adalah sebuah kesuksesan industrialisasi yang sangat pragmatis. Pragmatis, oke. Iya, pragmatis. Karena kita tidak lagi sekedar menjual tanah merah ke luar negeri. Kita telah meningkatkan nilai tambah nikel hingga 67 kali lipat saat ia menjadi sel baterai. Dan kolaborasi modal serta teknologi dari Tiongkok ini bukanlah sebuah jebakan, melainkan bahan bakar atau katalis yang memang realistis kita butuhkan untuk mengejar target masuk 5 besar produsen baterai dunia di tahun 2040. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Jika kita melihat realita di lapangan, transformasi ini kan tidak seindah angka-angka di atas kertas ya. Hilirisasi kita faktanya banyak terhenti di produk setengah jadi. Memang ada modal besar yang masuk, tapi itu datang dengan harga yang sangat mahal. Harga mahal seperti apa maksud Anda? Kita dikunci ke dalam ekosistem manufaktur Tiongkok. Dan yang paling mengkhawatirkan, dominasi teknologi baterai lithium ferrofosfat atau LFP yang sama sekali tidak menggunakan nikel, kini sedang mengambil alih pasar global. Analogi saya tuh gini, Indonesia seolah sedang membangun pabrik CD-ROM termedah dan terbesar di dunia, tepat ketika semua orang beralih menggunakan flash drive. Analogi yang tajam, tapi mari kita uji analogi itu dengan melihat apa yang sebenarnya terjadi sejak awal. Mari kita kembali ke Januari 2020. Ya, ketika larangan ekspor biji nikel diberlakukan, itu kan sebuah terapi kejut. Tentu, itu memaksa mereka masuk. Betul, tujuannya memaksa pabrik-pabrik pengolahan pindah ke dalam perbatasan kita. Dan secara metrik ekonomi, kebijakan ini langsung membuahkan hasil. Nilai ekspor produk turunan nikel kita melonjak puluhan kali lipat. Kita membangun kawasan industri raksasa seperti di Morowali dan Wedabai. Ada lebih dari 190.000 tenaga kerja baru yang terserap. Iya, angkanya memang besar. Sebentar, biar saya selesaikan. Bagi saya, itu bukan membangun pabrik CD-ROM yang usang. Itu adalah meletakkan fondasi ekonomi real yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Oke, saya setuju bahwa ada lonjakan angka ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Tapi kita harus membedah apa sebenarnya yang keluar dari pelabuhan-pelabuhan kita antara tahun 2020 sampai 2023 itu. Narasi awalnya kan nikel untuk baterai kendaraan listrik ya? Tentu, itu visi utamanya. Tapi realitasnya, sampai akhir 2023, kita punya 81 pabrik smelter yang beroperasi. Dan mayoritas dari mereka menggunakan teknologi RKF, Rotary Kiln Electric Furnace. Yang mana itu adalah langkah awal pengolahan kan? Tapi langkah awal menuju arah yang berbeda. RKF ini pada dasarnya adalah oven raksasa yang membakar biji nikel kadar tinggi untuk menghasilkan ferronikel dan nickel pig iron atau NPI. Tahu lari kemana produk-produk itu? Ke industri baja tahan karat atau stainless steel di luar negeri, bukan ke baterai mobil listrik. Iya, tapi itu kan proses transisi. Tunggu dulu. Masalahnya,
Kapasitas produksi RKEF yang masif ini mengkonsumsi ratusan juta ton biji nikel kita dan menciptakan oversupply yang luar biasa parah di pasar global. Dampaknya sangat destruktif. Harga acuan nikel kita hancur lebur. Dari puncaknya yang pernah di atas $28.000 AS per ton, harganya anjlok mendekati $16.000 pada awal 2024. Kita pada dasarnya hanya mensubsidi industri baja global dengan nikel murah. Saya mengerti mengapa fluktuasi harga itu terlihat mengkhawatirkan. Tapi izinkan saya memberikan perspektif teknis mengenai mengapa hal itu terjadi. Anda melihat jeda waktu antara janji baterai EV dan produksi realnya, seolah-olah itu adalah kegagalan kebijakan. Padahal ini murni masalah durasi teknis pembangunan infrastruktur tinggi. Bagaimana durasi teknis membenarkan jatuhnya harga akibat oversupply? Karena teknologi untuk mengubah biji nikel kadar rendah, yang jumlahnya jauh lebih banyak di Indonesia, menjadi material baterai itu sangat berbeda dengan oven RKEF yang Anda sebutkan tadi. Kita membutuhkan teknologi HPAL atau High Pressure Acid Leaching. Ya, HPAL yang belakangan baru mulai beroperasi. Tepat. Bagi pendengar yang mungkin belum familiar, bayangkan HPAL ini seperti panci presto raksasa bertenaga sangat tinggi. Dia menggunakan asam pekat pada suhu dan tekanan ekstrim untuk memaksa nikel dan kobalt keluar dari tanah kualitas rendah. Membangun pabrik raksasa ini sangat kompleks, butuh modal miliaran dolar, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk commissioning agar aman secara lingkungan. Rentang waktu 2020 sampai 2023 adalah masa konstruksi HPAL ini. Jadi kita tidak salah arah, kita hanya butuh waktu. Oke. Anggaplah kita menerima argumen bahwa 2020 sampai 2023 adalah murni masa konstruksi. Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik sudah siap. Pertanyaan selanjutnya yang jauh lebih kritis adalah, siapa yang pada akhirnya menempati rumah yang sudah kita bangun dengan susah payah itu saat teknologi HPAL ini matang di 2024 sampai 2026? Jawabannya hampir secara eksklusif adalah korporasi raksasa asal Tiongkok. Tentu saja, Tiongkok adalah pemimpin pasar global dalam transisi energi hijau saat ini. Benar, tapi cara mereka masuk bukan sekedar investasi portofolio biasa, ini adalah integrasi sistemik. Jika kita perhatikan perusahaan seperti BYD, CATL, atau Tsingshan, mereka membawa serta strategi geoekonomi negara mereka. Dulu ada Made in China 2025, sekarang berevolusi ke China Standards 2035. Mereka tidak hanya ingin memproduksi barang, mereka ingin menentukan standar teknologinya. Bisa Anda jelaskan lebih spesifik bagaimana standar ini merugikan kita? Bukankah standar global memang sering bergeser? Sangat bisa. Mari kita lihat mekanisme rantai pasoknya secara vertikal ya. Ketika perusahaan Tiongkok membangun smelter atau pabrik HPAL di Indonesia, mereka mengendalikan segalanya. Mulai dari perusahaan tambang di hulu, pabrik pengolahan di tengah, hingga perakitan sel baterai di hilir. Semuanya berada dalam ekosistem mereka. Saat ini, seluruh sistem di kawasan industri kita dirancang agar hanya kompatibel dengan ekosistem produksi Tiongkok. Ini bukan kemandirian industri. Tapi kita punya saham di sana? Kita diintegrasikan secara paksa menjadi subordinat dari rantai pasok nasional mereka. Posisi tawar kita menjadi sangat lemah, karena kita bergantung penuh pada modal, teknologi, dan bahkan tenaga ahli operasional mereka. Itu adalah kekhawatiran yang valid jika kita melihatnya murni dengan kacamata geopolitik perang dingin. Tapi saya akan membingkainya dengan cara yang jauh lebih pragmatis. Mari kita lihat opsi apa yang dimiliki pemerintah Indonesia saat itu. Pembiayaan dari negara-negara barat seringkali tersendat. Mereka menjanjikan investasi hijau tetapi terbelit birokrasi mereka sendiri. Persyaratan lingkungannya ketat. Betul, standar pinjamannya kaku dan lamban. Di sisi lain, ekosistem EV tidak bisa menunggu. Jika kita lambat, negara lain yang akan mengambil pangsa pasar manufaktur ini. Jadi, kita menyerahkan kendali hanya karena mereka bergerak lebih cepat. Nian mega proyek senilai 96 triliun rupiah di Karawang dan Halmahera baru-baru ini. Ini adalah bukti nyata kolaborasi yang terstruktur. Di sektor hulu, BUMN kita, Antam, masih memegang porsi dominan 51% di kepemilikan tambang. Ya, di hulu. Tapi di hilirnya, Memang ketika masuk ke hilir seperti teknologi sel baterai, konsorsium Tiongkok seperti CBL memegang porsi lebih besar sekitar 70%. Mengapa?
Karena kita harus objektif, mereka membawa paten teknologi mutakhir dan miliaran dolar modal yang belum kita miliki. Ini adalah simbiosis mutualisme. Mereka butuh cadangan nikel kita, dan kita mendapatkan transfer teknologi untuk mengejar target 600.000 kendaraan listrik domestik pada tahun 2030. Simbiosis mutualisme itu mensyaratkan kedua pihak bisa bertahan jika suatu saat mereka berpisah. Tapi transfer teknologi yang Anda sebutkan itu sangat rentan menjadi tidak relevan karena perubahan pasar. Mari kita bawa perdebatan ini ke ancaman terbesarnya. Ancaman yang membayangi seluruh mega proyek 96 triliun tersebut, yaitu pergeseran fundamental ke baterai LFP. Baterai berbasis nikel dan baterai LFP itu bisa hidup berdampingan di pasar. Keduanya punya segmen. Saya kurang sependapat jika kita menyebutnya sekedar hidup berdampingan ketika datanya menunjukkan pergeseran dominasi yang radikal. Mari kita bedah teknologinya. LFP atau lithium ferrofosfat sama sekali tidak memakai nikel. Nol. Iya, ia menggunakan besi dan fosfat. Tepat. Dan mengapa pabrikan Tiongkok sangat mendorong LFP? Karena secara geopolitik, Tiongkok punya melimpah cadangan besi dan fosfat di dalam negerinya sendiri, sementara mereka harus mengimpor nikel dari tempat seperti Indonesia. LFP jauh lebih murah diproduksi dan ambang batas termalnya sangat tinggi, lebih dari 480 derajat Celcius, jadi resiko terbakarnya sangat rendah. Memang, faktor keamanan dan harga itu membuat LFP populer di segmen tertentu. Bukan hanya populer di segmen tertentu, BYD baru saja mengalahkan Tesla sebagai raja mobil listrik dunia dengan menjual 1,6 juta unit kendaraan murni dibandingkan Tesla yang sekitar 1,2 juta. Dan tahukah Anda, seluruh armada BYD menggunakan baterai LFP. Tesla juga masih pakai nikel. Bahkan Tesla sendiri akhirnya menyerah dan mulai memasang baterai LFP buatan Tiongkok di model-model standar mereka. Data dari London Metal Exchange menyoroti kenyataan pahit ini. Porsi permintaan nikel untuk sektor EV anjlok drastis, dari 37% menjadi tinggal 18%. Pakar metalurgi memperingatkan, kalau tren dunia benar-benar meninggalkan nikel, harganya bisa jatuh di bawah $10.000 AS per ton. Bukankah fondasi triliunan rupiah ini bisa berubah jadi aset mangkrak? Saya melihat narasi ancaman LFP ini terlalu disederhanakan dan mengabaikan kompleksitas segmentasi otomotif global. Kita harus memahami hukum fisika dasar dari baterai ini. LFP memang unggul di harga, dan itu menjelaskan dominasinya pada mobil city car atau kelas menengah ke bawah di perkotaan. Tapi LFP punya satu kelemahan inheren yang tidak bisa diubah. Kepadatan energinya? Betul, kepadatan energinya atau energy density jauh lebih rendah dibandingkan baterai NMC, yakni nickel manganese cobalt. Kepadatan energi yang lebih rendah berarti jarak tempuhnya sedikit lebih pendek. Tapi bagi konsumer komuter di Jakarta atau Surabaya, jika harga mobilnya selisih ratusan juta rupiah, jarak tempuh bukanlah masalah utama. Betul sekali untuk konteks komuter perkotaan. Tapi coba bayangkan pasar yang lebih luas. Bagaimana dengan truk niaga berat? Bagaimana dengan bus listrik antar kota? Atau konsumen di Amerika Utara yang harus berkendara lintas negara bagian dalam cuaca musim dingin ekstrim? Baterai LFP kinerjanya menurun drastis di suhu dingin. Untuk segmen high performance dan jarak jauh ini, baterai berbasis nikel tetap menjadi satu-satunya solusi yang masuk akal. Nikel tidak sedang sekarat, ia hanya mencari titik keseimbangan baru. Tapi persoalannya, titik keseimbangan baru itu pasarnya jauh lebih kecil dari asumsi awal yang membenarkan eksploitasi alam besar-besaran kita sejak 2020. Proyeksi yang melegitimasi pembukaan hutan dan tax holiday untuk smelter dibangun di atas mimpi bahwa seluruh ekosistem EV dunia akan bergantung pada nikel kita. Ketika industri menemukan jalan pintas LFP yang lebih murah, apa respons kita? Kita melihat kementerian mulai mewacanakan regulasi tambahan untuk memprioritaskan baterai nikel di pasar domestik. Itu adalah intervensi strategis untuk melindungi industri nasional. Wajar dilakukan. Bagi saya, itu terdengar seperti memaksakan inefisiensi kepada masyarakat. Mengapa konsumen Indonesia harus dipaksa menanggung biaya mobil dengan baterai nikel yang lebih mahal hanya karena pemerintah perlu menyelamatkan proyek smelternya? Jika kita memaksakan standar yang lebih mahal, itu justru akan memperlambat tingkat adopsi kendaraan listrik di dalam negeri. Kita seolah memusuhi inovasi pasar demi ego kebijakan. Saya tidak melihatnya sebagai ego kebijakan, melainkan pembangunan ketahanan manufaktur.
Dan jika Anda berargumen bahwa nikel sudah ditinggalkan, kita harus kembali ke logika pelaku pasar global yang rasional. Raksasa korporasi tidak menggelontorkan miliaran dolar karena simpati. Proyek terintegrasi 96 triliun rupiah dari CBL atau tambahan investasi 20 miliar dolar AS dari Huayo di Maluku Utara, semuanya terjadi di rentang 2024-2026 ini. Iya, mereka tetap berinvestasi. Nah, modal sebesar itu yang turun setelah BYD besar dan setelah tren LFP jelas terlihat adalah bukti kalkulasi presisi bahwa permintaan sel baterai nikel akan tetap stabil dalam skala raksasa untuk beberapa dekade mendatang. Oh, modal raksasa itu turun karena satu alasan yang sangat pragmatis. Diskon. Indonesia memberikan nikel dengan harga yang sangat terdepresiasi akibat suplai kita sendiri yang berlebih. Ditambah lagi dengan standar regulasi lingkungan yang masih bisa diakali dan tenaga kerja yang relatif murah. Bagi korporasi Tiongkok, ini adalah asuransi murah untuk mengamankan suplai material premium mereka. Tapi kita juga dapat keuntungan ekonominya, Urus. Mereka mengamankan bahan baku, sementara kita mengamankan kerusakan ekologis, mulai dari deforestasi hingga limbah tailing. Kita harus jujur mengevaluasi, apakah klaim nilai tambah 67 kali lipat itu benar-benar menetes ke ekonomi lokal di Morowali atau Halmahera? Atau mayoritas kekayaan itu justru kembali mengalir ke negara asal investor sebagai repatriasi keuntungan? Saya sepakat bahwa dampak ekologis dan pemerataan distribusi keuntungan adalah isu yang harus diawasi dengan sangat ketat. Itu kritik struktural yang sah. Tapi kita harus membandingkannya dengan counterfactual ya. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan hilirisasi ini? Jika larangan ekspor 2020 tidak diberlakukan, nikel kita hari ini hanya akan tetap berupa gundukan tanah merah yang diekspor dengan harga recehan. Hilirisasi secara nyata telah menaikkan PDB kita. Insinyur lokal kita hari ini sedang belajar langsung mengoperasikan pabrik katoda presisi tinggi. Sebuah keahlian yang sangat spesifik pada satu jenis teknologi kimiawi baterai. Justru disitulah letak adaptabilitasnya. Membangun pabrik baterai mengajarkan kita disiplin ilmu manufaktur tingkat tinggi. Jika kelak, katakanlah 10 tahun dari sekarang, baterai dunia berubah ke solid state battery atau inovasi lain, tenaga kerja kita yang sudah terbiasa dengan standar operasional tinggi ini akan jauh lebih mudah dilatih ulang. Kita sudah punya fasilitasnya, pelabuhannya. Ini jauh lebih baik ketimbang kita tidak pernah mencoba keluar dari zona nyaman sebagai negara penambang biasa. Saya mengerti sentimen positif Anda mengenai pembangunan SDM. Namun, melihat garis waktu dari 2020 hingga saat ini, saya merasa kita perlu merangkum dan mengevaluasi posisi kita. Perjalanan kronologis ini memang sukses secara kasat mata dalam mendatangkan alat berat dan beton. Tapi secara strategis, pergeseran minat pasar ke LFP, ditambah anjloknya harga akibat manajemen suplai yang buruk, ini adalah lampu merah. Lampu peringatan untuk kita beradaptasi. Betul, Indonesia harus mereposisi strateginya secara taktis. Kita tidak boleh naif dan membiarkan diri kita terjebak hanya menjadi pekarangan belakang yang menyediakan fasilitas pemurnian berbiaya ekologis tinggi. Nah, demi menyokong hegemoni teknologi negara lain, fokus kita harus segera bergeser dari sekedar pengolahan mineral menjadi inovasi penguasaan teknologi. Dari perspektif saya, ketika kita merangkum keseluruhan lintasan dari awal dekade ini hingga peresmian pabrik hari ini, kita melihat bukti bahwa membangun ekosistem manufacturing dari nol adalah sebuah lari maraton, bukan lari sprint. Timeline dari pelarangan ekspor di 2020 hingga beroperasinya fasilitas sel baterai di 2026 membuktikan bahwa secara makro, fundamental kebijakan ini bekerja. Fluktuasi teknologi seperti LFP bukanlah kiamat bagi nikel. Kemitraan strategis dengan investor asing saat ini adalah tuas pengungkit yang krusial agar kita tidak tertinggal kereta transisi energi global. Pada akhirnya, diskusi kita hari ini menegaskan satu hal ya. Memahami narasi industrialisasi raksasa membutuhkan lebih dari sekedar membaca siaran pers. Kita harus terus menantang asumsi kesuksesan yang ada. Dinamika teknologi tidak pernah berhenti, dan kebijakan industri kita dituntut untuk jauh lebih lincah agar tidak menjadi korban dari ambisinya sendiri. Saya sepenuhnya setuju dengan itu. Membedah persimpangan antara ambisi negara dan kompetisi teknologi sungguh memberikan kita perspektif yang lebih kaya tentang arah ekonomi bangsa ke depan. Tentu masih banyak lapisan dari dinamika ini yang bisa digali lebih dalam, dan kami menyerahkan kesimpulannya kepada Anda yang mengikuti isu ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.